ulama berbeda pendapat juga soal siapa yang berarti di situ digunakan. Sebentar. Contohnya seperti Imam Al-Tabri di dalam komentarnya soal itu dia mengatakan itu adalah Isa. Gitu. Jadi artinya apa? Walaupun ulama Islam dan Yahudi itu berbeda soal siapa yang dipersembahkan di Gunung Moria, yang pasti itu bukan manusia yang dipersembahkan, tapi ail atau kambing, binatang. Apa tuh namanya? Jadi di situ memang betul-betul bergulat dia dengan malaikat itu? Iya. Dan Yakub menang. Seperti itu ya. Kamu punya nggak sumber? Mungkin kamu punya yang di Sefaria bisa dibuka. Nanti kita cek apakah itu YHWH benar. Tapi aku sudah pernah kan beberapa kali bahwa itu memang bukan merujuk kepada YHWH bergulat dengan Yakub dan Tuhannya kalah. Gitu. Kalau yang Hagar ketemu itu, terus Hagar menyebutnya Elroy, itu siapa? Hagar bertemu dengan ini malaikat juga. Hagar bertemu dengan sosok berupa roh Allah itu juga. Nah, itu mesti aku. Dan Hagar mengatakan dia Elroy. Aku mesti cek lagi itu. Tapi kalau yang soal yang tadi, yang aku bergumul dengan Allah, itu nggak benar. Oh, oke lah. Makasih. Riris. Bukan kalau naik kan bertanya aja kan, nggak ada ini sanggah. Pak Riris mau cari ilmu dari Bang Billy, perbandingan data-data kan nggak masalah kan? Iya. Benar. Oke, makasih ya Bang Bill. Thank you, Riris. Ada yang mau disampaikan Ibu Nora terhadap Mbak Riris, Eda Riris? Di dalam kitab mereka mengatakan bahwa Allah bergulat dengan Yakub itu sungguh gimana ya? Kayak saya berkelahi dengan presiden gitu. Iya, apa kena bacok? Logika kita lah dulu. Makanya itu penting kedekatan umat. Tadi saya sudah sering ngomong berkali-kali, barusan juga saya ulangi lagi bahwa kedekatan umat terhadap Tuhannya ya lewat firman Tuhan. Caranya dengan teks asli. Nanti ketika terjemahan itu bertentangan dengan teks asli, kita langsung tahu ini nggak benar terjemahannya. Jadi ya nggak apa-apa, kita nggak boleh mengeledek orang yang nggak tahu kan. Ya. Tadi Bu Riris dengan kepolosannya dia bertanya apakah dikatakan bahwa Allah bergulat dengan Yakub, dan memang ternyata di dalam teksnya itu bukan YHWH tapi Elohim. Nah, dan para hakam atau ulama kami Yahudi mengajarkan bahwa itu adalah malaikat Mikael. Yang satu mengatakan itu malaikat siapa namanya, Esau. Gak mungkin lah Tuhan bergulat dengan Yakub terus Tuhannya kalah. Gimana sih? Berarti kalau kalah Tuhan, Allah itu kalah, berarti Allah itu nggak ada kuasanya. Kan benar ya Bang Billy? Iya betul. Gini Bang Billy, kalau kita kita jangan kita ngambil kesimpulan itu. Yang dilakukan orang ini dengan mempersembahkan Yesus sebagai persembahan yang tidak bercacat. Kan Allah katanya meminta Salam. Ya, selamat Bang pagi. Billy. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda tambah cantik ya. Makasih Bang. Salam Bang. Bang, saya tanya satu saja Bang. Tidak banyak-banyak. Tapi, wah, berarti orang Yahudi saja bisa lawan malaikat saja kalah, apalagi manusia biasa ya Bang. Luar biasa itu. Saya bingung juga itu. Ya, dikatakan begini dalam kitab, siapa yang menyentuh orang Yahudi itu menyentuh biji mata Allah.
Iya, ya. Tahu lagi tuh dia. Siapa yang mengutuk Israel akan dikutuk, Bang. Iya. Saya tidak tanya itu, Bang. Cuma kejadian pertama itu, Bang. Ada Allah, ada roh, ada firman. Di mana? Maksudnya kalau orang Yahudi itu mengakui Allah itu roh, kah tidak tuh, Bang? Tidak, karena Allah atau Berarti Allah tidak bisa dijabarkan ya? IHWH tidak bisa dijabarkan ya? tidak bisa dijabarkan. Lalu roh Allah itu apa? Roh Allah ya ciptaan Allah yang untuk diberikan kepada manusia, yang diberikan kepada para nabi. Oh ya sudah. Berarti roh Allah ciptaan ya, Bang ya? Agama Yahudi mengatakan roh Allah ciptaan ya? Nah itu terjadi kesalahpahaman, pemahaman dari pihak Kristen ketika di dalam. Iya. Artinya, oke, yang penting agama Yahudi mengatakan roh Allah ciptaan. Betul. Kita sekarang mengatakan demikian. Oke, sudah. Firman Allah ciptaan juga ya, Bang ya? Iya, firman Tuhan itu adalah ciptaan. Kenapa demikian? Bapak Julius. Tuhan satu, ya, Pak, Ibu, ya, Bunda. Iya, maunya ditanya begini Bapak Julius. Roh Allah itu itu adalah ciptaan, bukan berarti jadi Allah ya, Bang Billy? Iya, sudah tidak apa-apa, Bunda. Mengerti. Tetapi Allah mempunyai sifat. Betul. Benar ya? Iya, Bang Billy? betul sudah. Mengerti. Itu sudah kita mengerti itu, Bunda. Tetapi apakah Allah itu bisa dilihat tidak, Bang? Mengerti. Di bawah, itu tadi udah jelas. Tidak ada yang melihat aku bisa hidup, kata Tuhan. Oh iya, berarti siapa yang melihat Allah pasti mati ya? Mati, tidak bisa. Oh, lalu Musa itu lihat siapa itu, Bang? Dikatakan PLP, artinya ialah mulut. P itu mulut. Apa yang keluar dari mulut? Suara. Makanya itu nyambung dengan dari tengah-tengah api engkau mendengar suara saja, tapi satu Iya. Berarti Musa tidak lihat tubuhnya sedikit pun ya, Bang? Nggak ada. Oh ya sudah, Bang. Oke, mantap, Bang. Ya. Itu aja. Ya. Saya sudah mengerti banyak. Ini salah satu. Bang Billy. Firman menjadi Allah itu bagaimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Salam kenal Ibu. Lagi berdebat terus ya. Berdebat Iya. terus. Meluruskan bahwa manusia nggak dituhankan, Bu. Sulit lah kalau berdebat, iya. sulit Pak. Kalau saya tetap Tuhan dua, Bunda. Ya Satu udah, lanjut, kelihatan, satu tidak kelihatan. Ya toh, Bang Willy toh. Kalau saya Tuhan dua, Bang. Iya. Mesias kan Tuhan juga. Kau bukan, Bang? Mesias bukan Tuhan. Yang Lalu apa? Kan dikatakan Yesaya 11 dikatakan, 9:11 dikatakan, roh hikmat ada padanya, roh pengenalan akan Tuhan ada padanya. Iya, yang kesukanya dia takut akan Tuhan. Nah itu Iya, kan bukan Tuhan yang tak terlihat kan? Kan itu Tuhan terlihat, Bang. Mesias bukan Tuhan. Tuhan Adon ya. Iya, tidak apa-apa, Bang. Yang penting kan dia penguasa juga toh, kalau Mesias itu. Dia jadi raja di Israel, dia akan menjadi raja di Israel. Kan berkuasa. Kan tidak, Bang? Iya, dia akan menjadi raja di Israel, itu udah pasti. Ya, jadi intinya Ibu Nora, agama Yahudi tidak mengakui Kristen. Begitu. Tapi ini yang menarik ini Pak Judas, ini saya ingat dari Papua. Dia mengatakan bahwa Matius itu lupa saat dia menulis silsilah, ada 4 nama raja besar hilangkan. Waktu itu Pak Judas bilang, iya, betul. Dan masih ada misteri dalam perjanjian lama paling banyak, Bang. Makanya Kit Mission Terce Torah datang dari Sion dan pengajaran dari Yerusalem. Iya, betul. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Artinya apa? Yang lebih detail lagi adalah Torah Sifalan Moshe, Morasha, Kehilat Yakob. Musa memberitahukan Torah kepada kami sebagai milik siapa? Jemaah Yakov atau Israel. Jadi Torah itu kalau mau belajar jangan kepada orang Kristen, mereka tidak akan paham sama sekali. Iya, datanglah kepada sumbernya. Itu, Ya. Bang. Tapi begini, Bang. Kalau di
abang dorang itu yang menyebut nama YHWH pertama itu siapa? Ya di Perjanjian Lama. Yang menyebut nama YHWH. Pertama YHWH. Kayaknya kita pernah lihat ya di dalam kitab Kejadian sudah ada tulisan YHWH. Pertama kali manusia menyebut nama Tuhan itu di zaman Enos. Oh, Enos ya. Bukan Adam dan Hawa ya. Di Adam dan Hawa, terus dipertanyaan ini bagus, pertanyaan kualitas. Berarti Bang, ya. kalau bukan Adam dan Hawa bukan manusia pertama, berarti bisa-bisa Perjanjian Lama itu bisa keliru juga Bang. Namanya manusia pertama itu pasti yang menyebut Tuhan duluan loh, bukan yang lain. Sekarang ayatnya gimana? Coba sekarang ada nggak? Sebenarnya saya mau minta kamu tunjukkan datanya kalau Adam itu memanggil Tuhan itu dengan Yahweh. Silakan Bapak Julius. Pokoknya di kitab Kejadian lah Bang. Kejadian tidak ada Ya, pengenalan. Kalau kita Kejadian 4 ayat 1 itu artinya apa Bang? Tak dulu, jadi gini, kepada Abraham aku memperkenalkan diri sebagai El Shaddai. Kepada Abraham, Ishak dan Yakub aku memperkenalkan diri sebagai El Shaddai. Nah, baru Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa dengan berbunyi begini ayatnya. Anoki Hashem Eloheka, akulah YHWH, Tuhanmu yang membawa engkau dari tanah Mesir. Lo ihe Elohim taksiri malpanai, jangan ada Tuhan lain ya zaman itu. Lo tak seleka fisel rekop temuna, asyar basyami maal, asyar baris minta asyar bermain minta baris. Jangan engkau membuat bagi patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit, di bawah bumi, dan di air. Nggak boleh. Jangan lo tistakabe lo takdir yang engkau sujud dan menyembah kepadanya. Lalu Kejadian 4 ayat 1 tuh Bang. Ini saya lagi nggak di rumah, jadi saya nggak bersama sumber-sumber saya gitu. Bunyinya gimana? Di situ mengatakan bahwa Hawa itu mengucap nama Tuhan karena anak pertamanya itu Bang. Anak pertamanya? Kan anak pertama itu kan Kain. Oh, Kain bukan anaknya Adam. Baru Adam punya anak pertama sama Bang. Bunyinya gini ayatnya, Adam Ida Hawa, artinya Adam mengetahui tentang Hawa. Apa yang diketahui? Apa yang rahasia yang tersembunyi sehingga Adam mengetahui rahasia Hawa? Nah, Kain itu bukanlah anak biologisnya Adam, tapi dia adalah anak dari hubungan gelap dengan yang namanya Samael. Oh iya. Kita sudah bicara soal itu. Iya Bang. Tuhan memberi tanda seperti tanduk di jidatnya siapa namanya? Kain. Iya. Oke. Tuhan bilang begini. Kematian adikmu ini akan terbalaskan darahnya setelah 7 generasi. Ya. Benar saja. 7 generasi setelahnya yang membunuh dia namanya di mana Bang? Berlawannya di kitab Orang itu ya. Iya, Tubal Kain itulah yang membunuh dia secara tidak sengaja. Pas banget. Iya. Tubal Kain itu. Ya, Tubal Kain yang bunuh Kain. Lewat orang tuanya yang nama Lamek ya. Karena lambang Lamek ya. Iya Bang. Tetapi yang saya bingung itu Kejadian 4 ayat 1 itu. Di situ dalam terjemahan ada tulis ada tulis Tuhan huruf besar. Tuhan huruf besar. Coba kita cek ya. Coba. Aku nggak bawa di sini. Bang Moto coba kita lihat. Bang Moto punya sumber, aku lagi nggak di rumah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar nyerahin handphone dulu. Ada di Berashit 4 nomor 1. Hawa itu memanggil Yahweh itu. Ya, coba ditunjukkan. Benar ya? Nyalain handphone dulu bentar. Karena Bang, apa kabar? Mobil sehat. Om, apa kabar Om? Sehat-sehat terus Om. Baru kasih ini baru pulih ininya. Apa akunnya? Iya. Sebenarnya udah jalan pagi Om.
Tiroid, Si Om tiroid meninggal apa pagi, ya? apa? Bang Billy, apakah menati Allahmu mentaati Muhammad? Hanya mau Muslim dong. Dia nanya Iya. Mereka enggak begini Bang Billy, mereka membilangkan katanya tolong urusi agama orang lain. Sementara Kristen nggak nyadar, kitab perjanjian lama mereka sudah nyolong kitab Yahudi. Kalau nggak ada kitab perjanjian, nggak ada Allah mereka Bang Billy, nggak ada Allah mereka, Ya makanya. nggak ada. Mereka Bapak itu- Julius, Bapak Julius, Wow nih Pak Julius ini termasuk oneness apa Tritunggal, karena kan mereka juga masih belum satu suara Oh, soal. kalau saya sudah mengerti Allah yang sebenarnya, Bang. Lebih dari cukup. Oke. iya siapa Allahnya Bapak Julius? Ya saya Bapak di surga lah. nih Bro Bill, kelihatan ya? WH Adam, Kelihatan dan tak terhampiri. WH Adam, Yada, Ed, Hava, Khava. Isto, Duh, saya gak kelihatan tulisannya. Isto, Khava, Isto, ya. Wetahar, Wetelet, Ed, Itu di bawah. Kayin, nah, Wetomer, Kaniti, Ish, Ed, Hashem. Oke. Ide, Babe. YHWH. Nah, Keterangannya apa tuh Rasi? Coba lihat. Rasi in Hebrew Yutevave like Om, like Aim, Yutevave with the Lord. When he created me and my husband, he alone created us, but with this one we are partner with him gitu. Timnya ini berarti kembali ke Yutevave. Iya. Betul. Betul-betul Bang ya? Betul. Iya, berarti kan tidak mungkin masa manusia pertama tidak menyebut sumbernya kan yang kuasa. Masa orang lain. Lucu. Tahu kan Bang? YHWH. Tapi YHWH itu memperkenalkan diri kepada Abraham bukan dengan YHWH tapi dengan Elsa. Iya. Badai. Oke, mengerti Itu Bang. adalah nama-nama sifat-sifat Tuhan. Sifat-sifat Tuhan. Berarti Nama Tuhan Bunda. itu sifat-sifatnya ada 72. Ya. Berarti Bunda Nora yang Allah Subhanahu wa taala maupun yang di Kristen bilang Bapa itu YHWH. Kapan Bang Billy? Enggak, Oh tidak. tidak. Bang Billy tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia menyebut YHWH itu mempunyai sifat dengan ciri yang sama. Betul, Bang Oh, Billy? Gampang itu jawabnya. Iya. Mm-mm. Oh iya, sudah. Pertanyaannya gini aja. Pertanyaannya nggak usah gengsi. Bang Billy, Tuhannya Israel sama Tuhannya Arab itu sama nggak? Itu aja. Oh, gitu ya. Jawabannya sama. Jawabannya Oh, sama. sama. Kenapa saya bilang sama? Karena seorang hakam, seorang ulama besar bernama Rabi Saadia Gaon, ketika dia menerjemahkan Torah ke dalam judul Arabik, dia menerjemahkan kata YHWH dipadankan dengan Alef Lamet Lamet He atau Allah. Kedua, Rabi Tofia Singer, Rabi saya mengatakan hal yang sama. Ketiga, orang Islam menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhannya Daud, Tuhannya Sulaiman. Oke, Bang. Tapi Aja. arti YHWH itu artinya apa yang Tunggu sebenarnya? Bapak Julius sebentar. Berarti katanya begini, Bang Apa? Billy, Allahnya Ishak, Yakub dengan Abraham itu adalah Allahnya bangsa Israel. Jadi saya tanya ingat Allahnya. pembahasan saya ingat Bang. Saya ingat ini pembahasan saya sama Kriya Bang Moto ini. Waktu itu Bang Moto pernah menjelaskan Allah itu bisa direkonstruksi secara linguistik bahasa menjadi dia yang dulu disembah, dia yang akan disembah, dan dia yang akan disembah. Bagaimana Bang Moto? Iya, jadinya kalau Allah itu, jadi YTHWH sebenarnya itu akronim, ya kan, Ayahobewiye gitu kan. Dia yang telah ada di masa Oh, lalu sekali. udah ada, dan sekarang
pun ada, dan yang di masa yang akan datang itu dia tetap akan ada. Nah, Allah Jadi ada kan selama-lamanya ya. pasti, dan dia itu tidak akan Oke, amin. lelah, tidak akan mengantuk, dan Iya. mengurus kekuasaannya di atas langit dan bumi itu bukan menjadi suatu hal yang berat buat dia. Iya. Di Al-Baqarah 255 ya, nanti di ayat kursi itu. Jadinya Menciptakan seorang yang menarik, diri. Bang Moto. Yang waktu saya kaget waktu itu Bang Moto menjelaskan bahwa seorang ulama, siapa ya Bang Moto sebutin namanya, dia merekonstruksi secara linguistik bahasa bahwa Allah itu adalah yang akan disembah, yang dulu disembah, yang disembah dan yang akan disembah. Itu bagaimana? aduh, lupa saya itu datanya itu ada tuh. Iya, cuma Itu. ya ada datanya itu, cuma saya itu udah hapus, ada datanya itu. Ya, oke sudah Bang Waktu Bini, saya- Ibu Nora. Waktu saya mendengar itu saya kaget setengah mati karena apa? WH itu artinya Haya WIH, artinya dia yang dahulu, dia yang sekarang, dan dia yang akan datang. Oh, berarti kan tadi yang intinya dia hidup dan dia ada selama-lamanya kan? Begitu kan Bang? Intinya gini dah, yang gampang gini lah, yang gampang. Tuhan itu bukan manusia, itu aja udah. Tuhan tidak. Oh iya jelas, tidak- Tuhan memang bukan tidak manusia. mungkin. Oh, iya. Ya makanya kalau Oke, dia oke. turun menjadi Iya, manusia buat apa? Apakah instrumen kepanjangan tangannya kurang, para malaikatnya kurang? Apakah makhluk-makhluk goib yang tidak mempunyai bentuk tubuh itu kurang? Gitu. Kan enggak. Iya, saya Buat apa mengerti. dia merendahkan diri menjadi manusia? Buat apa? Iya, iya. Iya. Oke, Bang. Berarti intinya juga malaikat saja orang Israel bisa kasih kalah, apalagi manusia yang lain ya. Kan begitu, Bang. Oh, ketawa tuh. Iya. Iya. Jadi jangan mengutuk orang Israel loh. Siapa yang mengutuk orang Israel akan Makanya- dikutuk. Kan Bang, betul tuh kan? Ya. Kalau kami Jadi tidak mengutuk hati-hati. orang Israel, Kita di Indonesia nih loh. gini justru abang yang mengutuk Ya, Bang. orang Israel itu dalam Galatia 3 nomor 13. Yesus itu kan orang Israel, Bang, orang Yahudi. Kami nggak pernah ngutuk loh. Terkutuklah orang yang tergantung di tiang salib. Itu Yahudi, Yesus. iya. Pokoknya Bang, namanya orang Israel itu kalau ada demo-demo tentang orang Israel, hati-hati karena sudah mengutuk orang Israel. Iya, makanya kita nggak mengutuk. Yang mengutuk itu Galatia 3 nomor 13. Terkutuklah orang Tapi yang kenyataannya Bang, kita di Indonesia ini salah kaprah. Ala kaprah seperti apa? Nah, contoh yang bicara tentang orang Yahudi ini sesat, kesana sesat, orang Kristen jarang Bang. Termasuk saya juga tidak berani. Iya, Yeshua atau Yeshu sendiri itu orang Yahudi bukan? Yehud bukan dia? Pasti. Oh, kita tidak bicara Yesus Bang, kita berbicara umum orang Yahudi, orang Israel, gitu Bang. Iya, Yesus juga orang Israel. Dia hidup di tanah Judea dan Galilea. Iya betul, tetapi kita tidak bicara itu, kita bicara umum loh. Jadi buat teman-teman yang di Indonesia, coba kalau ada orang Israel kah orang Yahudi jangan kutuk semua. Malaikat saja itu bisa kalah loh. Apalagi kalau orang Yahudi sudah dapat ini Bang ya, lembu merah tuh Bang tuh. Selesai sudah Bang. Para rumah. Kenapa? Ya. Lampu merah? Lembu merah kan? Ya tuh Bang. Assalamualaikum Mbak Nora. Sinyal jelek. Waalaikumsalam. Oke, sudah Bang. Salam Indonesia. Bang si Sunat. Oke. Bapak Julius. Jadi intinya Oten tidak pernah Allah meminta darah manusia. Itu sangat keji, sangat keji. Dan persembahan penebusan berupa hewan itu di atas mezbah, bukan di kayu salib. Karena itu tidak sah. Ya, Bang Billy, seperti itu ya kalau tradisi Yahudi ya. Betul. Jadi pengajaran yang Betul.
diterapi orang ini, Bang, itu kira-kira seperti menurut pengajaran apa, Bang? Apakah itu dicocokkan menjadi suatu agama, pengajaran satu agama? Persembahan persembahan darah manusia. Merujuk kemana itu, Bang? Ya, kalau dalam sumber-sumber Torah memang ada yang mempersembahkan manusia itu udah tidak, yang tak lain dan tak bukan, yang sudah sangat terkenal adalah Dewa Molok gitu. Meminta persembahan manusia dan diberikan. Oke. Bahaya kali Mbak Norani. Bang Billy jawabnya sampai rusak kepala dulu nih. Itu berarti Enggak, yang di bawah nih. cara dewa pagan. Yang bernama siapa tuh? Kurban Idul Adha adalah bulu astaga. Jangan begitulah, saudara. Jangan bulu kemaluan disejarkan dengan korban astaga. Justru Bro Bill, ya, ada yang saya bingung itu di dalam PB itu ada orang Yahudi itu berkata seperti ini ya. Salibkan dia gitu. Saya bingung orang Yahudi mana yang mengambil hukuman Thank you, Bang Gan. yang mengambil hukum itu hukum salib gitu. Kan ada kan di PB kan? Gimana Bang Moto? Putus-putus? Di Markus mana ya? Oh, putus ya. Bagus di sini. Nge-lag nih. Nah, ini kan ketika Yesus diserahkan ke imam-imam, gitu kan, Sanhedrin, ya kan, di Markus 15 nomor 13 lah, 12-13 lupa. Nah, itulah imam-imam itu berkata, salibkan dia, gitu kan. Nah, saya bingung orang Yahudi mana yang mengambil hukum salib penyaliban, gitu loh. Karena itu paling mentok itu kan regen itu dia. Kenapa enggak regen gitu? Kenapa enggak kejam dia gitu? Tapi mengambil dasar hukum, salibkan dia gitu. Iya. Kenapa seperti itu, Bro Bill? Putus-putus. Sinyalnya kali, Bro Bill. Ya, jaringan Bang Billy nggak Iya, bagus. kayaknya. Putus-putus. Coba aku open dulu. sebentar. Apa di dalam kali ya? Tapi di sini sih bagus. Udah. Nah, bagus nggak nih? Nah, bagus. Oke. Nah, Oke. gini, Bro Iya. Bill. Si Om ikut ke dalam. Jadi gini, Bro Bill, di dalam PB, saya tuh bingung. Ketika Yesus itu diserahkan ke Sanhedrin. Bang Moto, Jelek. jaringannya nggak bagus Bang Billy tuh. Nah, kan, terus putus. Sekarang saya udah bagus belum? Udah bisa terdengar belum? Iya. Guys, aku harus pulang dulu ya karena aku harus kasih makanan. Aku harus kasih makan anak-anak nih. Kayaknya udah bangun mereka. Dan saya akan live lagi. Kalau dari rumah itu bagus. Oke. Oke. Ya. Oke. Saudara Eba ya. Sampai ketemu lagi. Iya. Tuhan memberkati hari ini apa yang Saudara Eba yang jadi keinginan hati kiranya dikabulkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Billy itu lama yang nggak pernah live lagi ya. Ada Aku jajar Bang Billy itu.